Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Wilu Saputra dengan channel Wilu 2601. Di video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya ikan konsumsi, melanjutkan dari materi sebelumnya. Oke, lanjut saja. Di sini adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu budidaya ikan konsumsi, yaitu teknik budidaya. Pada video sebelumnya telah membahas komoditas ikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Langsung saja kita memasuki ke materi yaitu sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan budidaya ikan konsumsi yaitu yang pertama, bahan. Bahan itu meliputi dari benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada benih. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisi yang utuh. Kepadatan pada setiap persegi wadah ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan, ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih dengan hati-hati pada pagi atau sore hari, agar benih yang ditebar tidak mengalami stres sehingga meminimalkan tingkat kematian. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Selanjutnya pakan. Di sini pakan dibedakan menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contohnya yaitu fitoplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku, hewani dan nabati kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis-jenis pakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Yang kedua, pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. Yang ketiga, pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan waktu dan caranya. Yang pertama, berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Pakan diberikan sesuai dengan besarnya mulut ikan. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari perkiraan 0,3% sampai 0,5% dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Selanjutnya, pupuk. Pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCL, dan NPK. Selanjutnya adalah air. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH yaitu 6-8, suhu 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, salinitas 0 ppt sampai 5 ppt atau air tawar, 6 ppt sampai 29 ppt air payau, dan 30 ppt sampai 35 ppt air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Selanjutnya, kapur. Untuk mempertahankan kestabilan kesamaan pH, tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit, jenis kapur yang digunakan diantaranya kapur pertanian atau kalsit dan dolomit, serta kapur aktif.
Yang terakhir, obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan buatan. Untuk obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Untuk obat buatan berasal dari zat kimia hanya mematikan sumber penyakit serta mudah terurai. Selanjutnya kita bahas mengenai wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama itu ada kolam. Tradisional atau ekstensif, kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Semi-intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya berbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Selanjutnya intensif, kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Pemijahan, penetasan, pemeliharaan, pembesaran, perokan induk. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai yang pertama itu saluran air, dasar kolam, dan pematang kolam. Selanjutnya bak. Biasanya bahan yang digunakan terbuat dari beton, fiber, dan terpal. Yang ketiga, akuarium. Akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang terdapat diawasi dan dinikmati. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca. Selanjutnya, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Jenis wadah yang bisa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Baiklah, itulah tadi video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.